Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in al-tahirin, amma ba'du. Terlebih dahulu, setelah memanjatkan tahiyatul Islam mubarakah, puji beserta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan patut kita selaku makhluknya yang Allah ciptakan dari tiada menjadi ada dan memfasilitasi perkara yang ada dengan kesempurnaan. Juga tak lupa sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada manusia yang bukan hanya sekedar manusia biasa, yang Allah kasih amanat yang sangat berat, yaitu wahyu, dan merupakan wahyu tersebut nikmat yang paling utama bagi kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan perantaranya kita bisa menemukan akidah yang sangat kokoh, syariat yang sangat utama, dan akhlak, baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada makhluk Allah berupa manusia dan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah terlimpah kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait bermakna ba'id, ahlul bait bermakna qarib. Juga mudah-mudahan sholawat serta salam tercurah kepada para penganut, pengikut, pencinta, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, terkhusus pengersa kesepuhan Bapak DKM yang saya hormati dan saya muliakan, juga ibu-ibu yang sama-sama hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan satu surah dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'idah, yang akan saya sampaikan satu ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-ayat. Hari ini Allah berfirman, telah aku sempurnakan bagimu Nabi Muhammad dinakum, agama. Asbabul nuzul Al-Quran ini surat Al-Ma'idah. Pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada yang terakhir, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke Madinah, ayat ini
sebagian ahli mufassir mengatakan adalah ayat yang terakhir yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Waktu Rasulullah SAW termenung, para sahabat memperhatikan kenapa Rasulullah termenung. Gak lama turunlah malaikat Jibril dan menurunkan ayat Al-Quran tersebut. Lalu Rasulullah SAW memberitahukan kepada para sahabat bahwasanya telah datang malaikat Jibril, dan pada hari ini Allah telah menyempurnakan syariat agama Islam. Tidak akan ada lagi nabi selain kami setelah Rasul, dan tidak akan ada lagi syariat selain syariat Islam. Semua para sahabat yang hadir pada waktu itu semuanya merasa bahagia karena syariat telah disempurnakan. Ada satu sahabat, yaitu Sayyidina Utsman, termenung, bahkan menangis. Bahkan Sayyidina Abu Bakar langsung masuk ke mihrabnya, nangis sampai berhari-hari, satu hari satu malam, ada yang mengatakan lebih. Sehingga para sahabat bertanya, "Hei Sayyidina Abu Bakar, kami belum pernah melihat engkau sedih seperti sedih sekarang ini." Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau segala sesuatu sudah disempurnakan, pasti akan berakhir. Yang artinya setelah Rasulullah SAW agamanya disempurnakan oleh Allah, maka kita akan berpisah dengan Rasulullah SAW. Itu satu uraian. Sehingga perlu kita sadari dan kita syukuri, setelah Allah menyempurnakan syariat agama Islam, maka lazim bagi kita untuk selalu menanamkan dalam hati kita tauhid akidah yang benar, cara beragama, beribadah yang benar, yang mengikuti tuntutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, erat kaitannya ayat Al-Quran ini dengan peristiwa haji wada Rasulullah SAW dan akhir-akhir masa hayatnya Rasulullah SAW. Sehingga Rasul sebelum akhir hayatnya, di mana Rasulullah SAW wafat pada 12 Rabiul Awal, ya, tahun 11 kenabian, kerasulan setelah hijrah. Kalau bulan kitanya bulan 8 Juni 632 Masehi, umur Rasulullah 63 tahun. Sebelum Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kematian yang sangat menyenangkan dan disiapkan surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul sama seperti mengalami sakit, demam, tanda-tanda orang yang sudah mulai kehilangan kekuatan tubuhnya, sehingga timbul tafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga identik ibu-ibu, bapak-bapak semuanya,
Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka kita tak akan berani berkorban. Apabila kita berpikir sekarang kita berada di bulan Safar, bulan kedua di bulan Hijriah, Muharram, Safar. Kenapa kita harus memahami, harus mentafakuri, harus berpikir apa rahasia apa, kejadian apa yang terjadi pada bulan Safar. Jangankan ibu bapak semua, terhadap bulan-bulan Hijriah, tahun Hijriah, kita terhadap bulan Masehi pun kadang-kadang memikirkan bulan Januari kelahiran anak, diperhatikan apa yang harus kita bayar, tanggal sekian bayar anu, betul apa enggak? Suami kita lahir bulan apa, istri kita bulan apa lahirnya. Kita punya anak 7, kadang-kadang kita ingetin anak yang pertama lahirnya bulan apa, tanggal berapa. Bahkan kadang-kadang kadonya pun sudah kita siapkan. Bahkan ibu, kalau suami kadang-kadang lupa mengingatkan tahun kelahiran istri, kadang istri suka marah, betul apa enggak? Atau sebaliknya, mama mah, bapak mah, mana teu emut cenah ka abi, teu kawas baheula keur bobogohan, keur jadi kabogo. Nah ari ayeuna mani poho. Tah urang ge sami, kita juga sama terhadap bulan tahun Hijriah harus paham. Nah di antara bulan tahun Hijriah, bulan Safar, satu di antaranya Nabi Muhammad SAW mulai jatuh sakit, demam panas, meriang, panas tiris mencek orang, merinding gitu ya, tekau kati isa, bulan Safar di antara. Sehingga menurut para ulama, meskipun ini merupakan satu perbedaan pendapat di antara ulama, di bulan Safar ada yang dinamakan Rebo Wekasan. Dalam Rebo Wekasan teh hari Rabu atau malam Rabu yang terakhir di bulan Safar. Apa di antara rahasia-rahasia ulama yang terjadi pada Rebo Wekasan? Meskipun Rasulullah SAW dilarang kita meyakini bulan Safar macam bulan sial, bulan rugi. Padahal sebagian ulama ahli mukasafah yang mungkin beliau mendapatkan firasat atau ilham bahwasanya pada malam Rabu Wekasan Allah menurunkan kurang lebih ada sebagian 40.000 musibah balai, sebagai ulama berpendapat 270.000 musibah, tidak jadi masalah. Yang penting cara menyikapinya tergantung niat dan tata cara yang benar. Mau melaksanakan silahkan, mau tidak pun silahkan. Tapi kita harus yakin bahwa ma'asoba min musibatin fil ardi wala fis sama illa fi kitaballahi al-mamdu'ah. Bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, baik perkara yang baik menurut kita, baik perkara yang buruk menurut kita, kecuali Allah telah menetapkan.
Dan insya Allah pasti Allah melaksanakan semua ketetapannya. Jadi boleh kita memikirkan, bertafakur tentang apa yang terjadi pada bulan Safar Rabiul Wekasan dengan catatan, dengan syarat niat yang baik. Sebab kenapa? Orang harus tahu perkara, sekalipun perkara kejelekan, agar kita tidak melaksanakan sesuatu yang baik. Orang akan harus tahu perkara yang baik agar orang tertarik untuk melaksanakan kebaikan. Di antara amalan-amalan yang dianjurkan oleh para ulama, di antaranya memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Sebab apa? Allah berfirman dalam surat Al-Hud, "Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud." Perbanyaklah membaca istighfar, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertobatlah, sesungguhnya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta welas asih terhadap kita semuanya. Dan yang kedua, barang siapa orang yang memperbanyak bacaan istighfar, Allah akan memberikan kemudahan dari semua kesulitan. Dan Allah akan memberikan solusi dari setiap yang akan kita hadapi, dan Allah akan memberikan rezeki yang tanpa kita sangka sedikit pun. Yang kedua, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Safar ini. Ya Allah, mudahkanlah semua urusanku. Ya Allah, jauhkanlah semua balai, cobaan yang sekiranya kita tidak mampu untuk menghadapinya. Tolak bala, Allahumma nfa'nal bala wal bala wal waba wal tamun wal fitana wal mihana wal gumum wal kuluba wal ahjan wasyadaida wasyara'ada wal hasidin ma la yakum. Itu diantaranya. Kita harus memperbanyak doa pada bulan Safar ini. Ya Allah, jauhkanlah cobaan terhadap keluarga kami, terhadap agama kami, terhadap bangsa kami, terhadap pemimpin kami, dari fitnah-fitnah dunia dan fitnah akhirat. Jadi satu, memperbanyak istighfar. Yang kedua, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, memperbanyak sedekah. Sebab as-shadaqatu tanfa'u. Kita memberikan sedekah kepada anak-anak yatim santunan, kepada janda-janda yang sudah tua. Janda juga sama, tua yang sudah tidak beraktivitas, kepada fakir, kepada miskin. Insya Allah dengan sedekah tersebut, maka balai cobaan yang sekiranya kita berat Allah ringankan, yang sekiranya Allah ringankan akan dihilangkan dari terhadap kita dan semua keluarga. Dan yang terakhir, amalan pada Rabiul Wekasan bulan Safar khususnya, memperbanyak bacaan Al-Quran. Sebab jelas, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun. Quran merupakan satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala
yang apabila kita membaca pun menjadi ibadah, dan insya Allah Quran menjadi obat bagi hati kita, bagi jasad kita dari semua macam penyakit. Jadi satu, memperbanyak istighfar. Yang kedua, sering-sering membaca doa, khusus doa tolak bala yang diperbanyak. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Dan yang keempat, memperbanyak bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan walaupun singkat, uraian yang saya sampaikan ada manfaat. Dan yang terakhir, paling terakhir, sebelum menjelang Rasulullah SAW wafat, kembali ke yang tadi, Rasul mengumpulkan kepada semua para sahabatnya. Para sahabat berkumpul. Rasul berdiri di hadapan para sahabat semuanya. Wahai para sahabat, tidak akan lama lagi kami atau saya akan meninggalkan kelezatan dunia, akan meninggalkan keluarga, akan meninggalkan kalian semua. Malaikat telah sebentar lagi akan menjemput, akan memisahkan kenikmatan dunia dari kita. Maka berkumpullah para sahabat semuanya. Rasul bersabda, andai kata ada di antara kalian yang pernah kami dolimi, disengaja atau tidak, maka ke depanlah. Sahabat semua terdiam. Tidak mungkin seorang Rasul mendolimi terhadap umat dan kaumnya. Rasul lagi bersabda, wahai para sahabat, siapa yang pernah kami dolim terhadap kalian, maka ke depanlah. Sahabat semua terdiam. Ketiga Rasul bersabda lagi, wahai para sahabat, baik Ansor maupun Muhajirin, siapa di antara kalian yang pernah kami dolim, baik sengaja atau tidak, maka ke depanlah. Akhirnya Ukasah ke depan, pelan-pelan melangkah. Para sahabat semua melihat, pelan-pelan ke depan. Wahai Rasulullah, kata Ukasah, andai kata engkau tidak mengulang-ulang apa-apa yang dikatakan tadi, maka demi Allah dan demi keluarga, demi bapak ibuku, aku tidak akan mengakui apa yang telah engkau dolim terhadap kami. Para sahabat semua melihat, apa kira-kira yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap Ukasah? Coba utarakan, kata Rasulullah. Pernah pada sewaktu pulang dari perang, unta kami dan kuda beliau beriringan gitu. Tanpa sengaja, waktu Ukasah turun dari kudanya mau mencium tangan Rasulullah SAW, Rasul tidak sengaja menjatuhkan atau memecutkan pecutnya, sehingga mengena badan atau perut Ukasah yang lagi tidak memakai baju. Itu di antara kezaliman. Kata Rasulullah, wahai Bilal, silahkan pulang ke rumahku, ambil cemeti atau pecut yang tergantung. Siti Aisyah bertanya, Bilal, kenapa kamu terburu-buru pulang terhadap rumah Rasul membawa pecut? Aya naon mencek orang? Itu Rasul mengumpulkan para sahabatnya, berarti dihukum, dikisos anjeunna ku Ukasah. Saur Siti Aisyah, Bilal, kalau bisa katakan kepada Ukasah, jangan mengkisos Rasul, kisoslah cucu kesayangannya Salib Hasan dan Salib Husain. Akhirnya begitu Bilal datang ke masjid terhadap kumpulan orang tersebut, ngasih kepada Rasulullah SAW pecut atau cemeti, Sayyidina Abu Bakar berdiri, pecutlah saya, kisoslah saya. Kata Rasul, jangan, Allah telah menyediakan tempat yang utama untuk Anda. Gak lama Sayyidina Utsman sama, terakhir Sayyidina Ali, pecutlah aku 100 kali ke Sayyidina Ali, asal jangan Rasulullah SAW. Yang terakhir Salib Hasan dan Salib Husain sama.
Kata Rasul, jangan. Inilah dolim yang kami lakukan, akan menanggung sendiri. Kata Ukasah, ya Rasulullah, waktu engkau, kalau bahasa kita, memecut sengaja atau tidak terhadap perut kami, tidak memakai baju. Oleh karena itu silahkan buka baju Anda. Para sahabat semua makin geram. Begitu teganya Ukasah Rasulullah. Begitu Rasulullah SAW mengangkat bajunya atau gamisnya Ukasah, lalu mencium Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, Ukasah di antara 70.000 sahabat, 70 sahabat yang dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, pada bulan Safar ini peristiwa mati syahidnya cucu Rasulullah SAW, Salib Hasan, diracun oleh orang-orang yang munafik. Ya, itu diantara. Jadi mudah-mudahan uraian yang saya sampaikan ada hikmahnya buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Silakan.